shining every day. All along the way, there's a rainbow. There's a rainbow of perfect love on the land and sea. Shines for you and me. There's a rainbow. There's a rainbow of perfect love. There's A rainbow shining of love. with a golden lining. Going to It's always pointing heaven above. to heaven above. Shining through The clouds are gathered every cloud. in stormy weather. There's a rainbow. There's a rainbow of perfect love. When we cross the tide On the other side, there's a rainbow. there's a rainbow of perfect love shining on and on from the great white throne. There's a rainbow. There's a rainbow of perfect love. There's A rainbow shining of with a golden lining. going to It's always pointing heaven above. to heaven above. Shining through The clouds are gathered every cloud. in stormy weather. There's a rainbow. There's a rainbow of perfect love. There's a rainbow A rainbow shining of love with a golden lining. going to It's always pointing heaven above. to heaven above. Shining through The clouds are gathered. every cloud. There's a rainbow. There's a rainbow of Selamat bersama dengan saya dalam acara Gospel atau kebaktian pembuka Sabat secara online pada malam ini. Dimanapun Anda berada ketika ini, mungkin Anda sedang berada di rumah atas kawalan perintah pergerakan, atau Anda berada di luar karena menjalankan tanggung jawab penting. Doa dan harapan saya, Anda dalam keadaan yang sehat, ceria, dan tetap beriman kepada Tuhan. Tajuk renungan yang ingin saya sampaikan pada malam ini ialah versus virus, atau terjemahan yang mudah dipahami ialah ayat-ayat Alkitab menentang virus. Sebagai pembuka minda kita, mari kita sama-sama baca satu ayat yang terdapat dalam buku Mazmur 27 ayat 1 berfirman, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di sorga, kami serahkan masa dan pembelajaran kami terhadap firman-Mu dalam kekuasaan Roh Al-Kudus. Amin. Saudara dan saudari, bagaimana dikatakan ayat-ayat Alkitab berlawan dengan virus? Jika dua benda ini berlawan, siapakah pemenangnya? Dalam buku Matius 4 ayat 1 sehingga 11, menceritakan kepada kita perihal Yesus dicobai sesudah dia dibaptiskan. Setelah Yesus selesai berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, maka datanglah iblis ingin mencobai Yesus.
diceritakan bahwa Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Pencobaan pertama ialah iblis menyuruh Yesus untuk menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Dengan fakta yang dibawa oleh iblis ialah bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Namun Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya." Pencobaan yang kedua, iblis menyuruh Yesus untuk jatuhkan diri dari bumbung bait suci dengan fakta iblis bahwa jika benar Yesus anak Allah, pasti malaikat-malaikat surga akan menyambut Yesus sebelum pun Yesus jatuh terhentak di tanah. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian pencobaan ketiga ialah iblis menyuruh Yesus sujud menyembah Dia, dan sebagai balasan iblis akan memberikan kepada Yesus segala kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun Yesus menjawab, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Enyalah engkau iblis." Saudara yang dikasihi dalam Kristus, 3 kali iblis melemparkan pencobaan kepada Yesus. 3 kali juga Yesus menangkis dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. 3 pencobaan lawan 3 ayat Alkitab. Dalam perlawanan antara Yesus dan iblis, ternyata Yesus telah menang dengan hanya menggunakan ayat-ayat Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi, ketika ini virus corona atau COVID-19 sedang menyerang tubuh manusia. Tidak kira umur, apa bangsa, apa warna kulit, apa kepercayaan, virus corona tetap hinggap dan menyerang mana-mana yang dia boleh tawan. Virus adalah sejenis agen jangkitan atau organisme yang super kecil atau mikroorganisme. Virus tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Nampaknya kita sedang berperang atau berlawan dengan musuh yang tidak kelihatan oleh mata kasar kita sendiri. Kita hanya sadar kita diserang apabila kita ada simptom-simptom seperti demam, batuk, sakit tekak, dan sukar untuk bernapas. Dan kita hanya dapat sahkan yang virus ini berada dalam tubuh kita apabila darah kita disahkan positif COVID-19. Saudara, bagaimana hendak melawan benda yang tidak kelihatan? Tidak heranlah semua orang, tidak kira kaya atau miskin, berpangkat atau tiada pangkat, kecil atau besar, semua pun takut dan bimbang dengan jangkitan virus corona. Sehingga kan ramai orang panik, termasuk mereka yang beragama. Sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, apa yang kita perlu lakukan untuk berhadapan dengan virus ini? Ketika dunia sedang dilanda wabah virus corona, tidak dinafikan umat-umat Tuhan yang setia turut mengalami serangan virus ini. Berita telah melaporkan bahwa sebelum PKP, ada gereja ditutup di Singapura karena pastor gereja itu telah disahkan positif COVID-19. Kita juga telah diberitahu bahwa mangsa kedua yang mati akibat virus corona ialah seorang pastor. Mampukah ayat-ayat Alkitab melawan virus ini? Di manakah ayat-ayat Alkitab yang kita boleh gunakan
untuk melawan kerisauan dan ketakutan kita terhadap virus ini? Sebenarnya, banyak ayat-ayat dalam Alkitab menjadi senjata kita untuk melawan kerisauan kita terhadap virus ini. Namun, dalam renungan ini, saya hanya fokuskan kepada beberapa ayat. Virus corona mulai menyerang dan mencobai anak-anak Tuhan. Virus katakan, "Hei umat-umat Tuhan yang setia, aku datang menyentuh kamu agar kamu sakit. Nasibmu di tangan aku." Lalu umat-umat Tuhan yang setia menjawab, "Hei virus yang jahat, aku tidak takut sebab ada tertulis dalam Mazmur 91 ayat 2 hingga 12. Mengatakan, aku akan berkata kepada Tuhan, Dialah penaungku dan bentengku, Allahku, akan kupercaya padanya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat pemikat dan wabak yang berbahaya. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung dan akan menjadi perisai dan peneguhmu. Engkau tak usah takut sesuatu yang ngeri pada waktu malam, atau terhadap panah yang terbang di waktu siang, atau wabak yang merayap dalam kegelapan, atau kemusnahan yang melanda pada waktu tengah hari. Walau 1,000 orang reba di sisimu, dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi maut tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang zalim. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat tinggalmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dimanapun engkau berada. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu virus itu katakan lagi, "Hei umat-umat Tuhan yang setia, lihat, sudah ada di antara kamu yang sakit, karena aku sudah berjaya menjangkiti mereka." Lalu umat-umat Tuhan yang setia menjawab, "Hei virus yang jahat, kami tidak takut sebab ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 yang mengatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada juga tertulis dalam buku Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lalu virus itu datang sekali lagi untuk kali terakhir. Hei umat-umat Tuhan yang setia, aku sudah berjaya membunuh beberapa umat-umat kamu. Tidak lama lagi giliranmu akan sampai. Lalu umat-umat Tuhan yang setia menjawab, Hei virus yang jahat, kami tidak takut sebab ada tertulis dalam buku Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada juga tertulis dalam buku Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Enyalah engkau virus yang jahat.
Lalu virus itu pun pergi dan mati dengan sendirinya. Dalam perlawanan ini, umat-umat Tuhan yang setia telah menang melawan ketakutan dan kerisauan terhadap virus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, firman Tuhan itu bukan sahaja sebagai pedang untuk melawan musuh, tetapi ia juga sebagai kekuatan, penghiburan, dan semangat ketika kita dalam ketakutan, kerisauan, dan apa juga kesusahan menimpa dalam hidup kita. Lawanlah segala perasaan takut, bimbang, dan juga masalah dalam hidup kita dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, di dalam kehidupan kerohanian kita juga terdapat banyak dan pelbagai jenis virus yang coba melemahkan iman kita dan merosakkan sistem perhubungan kita dengan Kristus. Boleh jadi virus gosip, virus menipu, virus memfitnah, dan bermacam-macam lagi jenis virus yang mungkin sedang tinggal dalam sikap kita. Mungkin virus sedang berada dalam emosi kita. Virus mungkin sedang berada dalam lidah kita. Virus mungkin sedang berada dalam pikiran kita. Virus mungkin sedang berada dalam hati kita. Sehingga kan jika virus-virus jahat ini dibiarkan dan tidak dihentikan penularannya, maka ia boleh menjadi penyakit kronik dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, semoga firman Tuhan tetap tinggal dalam hati kita, menjadi senjata untuk berlawan dengan musuh-musuh kegelapan kita, dan menjadi sumber kekuatan iman percaya kita kepada Kristus. Sebagai penutup minda kita pada petang ini, mari kita baca sekali lagi firman dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di sorga, berkati firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama tadi, dan berkatilah setiap kami di sini dengan limpahnya sesuai dengan keadaan dan keperluan kami. Kiranya damai sejahtera dan kekuatan kuasa firman-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian